Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami. Saya akan menjelaskan tentang evolusi. Evolusi adalah perubahan makhluk hidup yang terjadi secara perlahan dalam waktu yang sangat lama. Waktu proses evolusi sangat lama, yaitu ratusan ribuan hingga jutaan tahun. Evolusi biologi dapat dibedakan menjadi dua. Satu, makroevolusi, yaitu perubahan secara bertahap yang menyebabkan terbentuknya satu kelompok baru dalam taksonomi. Misal, spesies baru, genus baru, famili baru, ordo baru, kelas baru, divisi atau film baru, bahkan kingdom baru. 2. Mikrorevolusi, yaitu perubahan secara bertahap pada tingkat gen dari generasi ke generasi berikutnya yang menimbulkan perubahan fenotipe dalam suatu populasi. Evolusi berdasarkan akibat yang ditimbulkan. 1. Evolusi progresif, evolusi yang mengarah pada kemungkinan terbentuknya spesies baru yang dapat bertahan hidup. Contoh, evolusi manusia. 2. Evolusi regresif, evolusi yang mengarah kepada terbentuknya spesies baru menuju kepunahan. Contoh, evolusi dinosaurus. Evolusi berdasarkan jumlah spesies. 1. Divergensi atau bertambah, yaitu diawali dari satu spesies kemudian menghasilkan banyak spesies baru. Contohnya evolusi burung pernakan gigi. 2. Konvergensi, diawali dari beberapa macam-macam spesies kemudian mengalami penyusutan jumlah spesies. Contoh, evolusi reptil. Selanjutnya, teori evolusi Darwin. Bukunya yang terkenal On the Origin of Species by Means of Natural Selection yang menyatakan bahwa asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam. Buku tersebut diterbitkan pada tahun 1859. Teori utamanya yaitu 1. Spesies yang hidup sekarang ini berasal dari spesies yang hidup pada masa lalu. Kedua, evolusi terjadi karena seleksi alam atau seleksi alam merupakan penyebab evolusi adiktif. Ketiga, faktor-faktor yang mendukung teorinya. 1. Adanya variasi dalam satu spesies, bahkan pada kenyataannya tidak ada dua individu yang benar-benar sama atau identik, meskipun dalam satu spesies banyak di antara variasi tersebut dapat diturunkan. Kedua, setiap populasi cenderung bertambah banyak karena memiliki kemampuan untuk bertambah baik. Ketiga, untuk dapat bertambah baik diperlukan ruang dan makanan yang cukup. Sumber makanan bersifat terbatas tetapi relatif stabil dalam jangka waktu lama. Oleh karena itu, terjadi perjuangan secara implisit untuk mempertahankan kelestarian hidupnya. Keempat, pada kenyataannya ada faktor pembatas mencegah populasi untuk bertambah terus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori evolusi. Yang pertama, teori Lamarck dengan teori Darwin. Teori Lamarck berpendapat bahwa evolusi terjadi karena makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan. Sedangkan teori Darwin, evolusi terjadi melalui seleksi alam. Pendapat Lamarck dan Darwin mempunyai kesamaan, yaitu evolusi terjadi karena perubahan lingkungan. Contohnya pada evolusi jerapah. Yang kedua yaitu teori Weismann dengan teori Darwin. Teori Weismann menyatakan bahwa evolusi menyangkut pewarisan gen melalui sel kelamin. Sedangkan teori Darwin menyatakan bahwa evolusi terjadi karena seleksi alam. Teori Weismann memperkuat teori Darwin. Ketiga yaitu teori Lamarck dengan teori Weismann. Teori Lamarck menyatakan bahwa makhluk hidup beradaptasi terhadap lingkungan dengan menggunakan organ tubuhnya yang akan diwariskan kepada keturunannya. Teori Lamarck bertentangan dengan teori Weismann. Sedangkan teori Weismann mengatakan bahwa perubahan sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fenomena terkait evolusi. 1. Adaptasi merupakan kemampuan organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuannya yaitu untuk melindungi diri dari serangan musuh atau pemangsa, untuk memperoleh makanan, untuk berkembang biak dan melestarikan jenisnya, serta untuk bertahan hidup. Kedua, seleksi alam. Seleksi alam merupakan seleksi yang terjadi pada makhluk hidup yang hidup di alam.
Kedua, seleksi alam. Seleksi yang terjadi pada makhluk hidup yang hidup di alam. Makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi maka akan hidup dan mempunyai keturunan. Sedangkan makhluk hidup yang tidak mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi maka akan mati. Contohnya itu peristiwa seleksi alam pada populasi ngengat di Inggris. Sebelum evolusi Inggris, jumlah ngengat berwarna cerah lebih banyak dari warna gelap. Namun setelah evolusi Inggris, jumlah ngengat yang berwarna gelap lebih banyak dari warna yang lebih cerah. Karena berwarna cerah tidak bisa beradaptasi dan lebih mudah kelihatan oleh predator. Selanjutnya yaitu petunjuk adanya evolusi. Yang pertama fosil. Fosil dalam bahasa Latin yaitu menggali. Fosil merupakan sisa organisme masa lalu yang mengalami mineralisasi dalam batuan. Ilmu yang mempelajari fosil yaitu paleontologi. Yang kedua, perbandingan anatomi. Yang pertama, homologi, anggota tubuh organisme yang dengan struktur yang sama tetapi fungsinya berbeda. Contohnya yaitu paus, kuda, manusia. Anggota depan hewan tersebut sama seperti manusia, yaitu adanya tulang humerus, radius, ulna, karpal, metakarpal, dan falangus dengan ukuran yang berbeda. Yang kedua, analogi. Analogi merupakan anggota tubuh dengan fungsi yang sama tetapi strukturnya berbeda. Contohnya sayap kupu-kupu dengan burung. Yang ketiga, perbandingan embriologi. Perkembangan awal beberapa spesies menunjukkan bentuk dan struktur yang sama, kemudian berkembang menjadi modifikasi yang berbeda. Perkembangan dari zigot menuju dewasa disebut ontogeny. Yang keempat, perbandingan fisiologi. Dapat ditemukan kesamaan pada beberapa jenis organisme yang berbeda. Contohnya paus dengan burung memiliki bentuk dan habitat yang berbeda, tapi keduanya memiliki kesamaan cara bernapas dengan paru-paru. Yang kelima, perbandingan biokimia. Tubuh beberapa makhluk hidup menunjukkan adanya kesamaan. Contohnya kandungan ion dalam darah. Hal tersebut menunjukkan bahwa organisme memiliki menunjukkan adanya kesamaan. Contohnya kandungan ion dalam darah. Hal tersebut menunjukkan bahwa organisme memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Yang keenam, organ tubuh yang tersisa. Beberapa organisme memiliki organ tubuh yang tersisa tetapi tidak berfungsi. Organ tubuh yang tersisa pada manusia antara lain yang pertama appendix atau umbai cacing, yang kedua gigi taring yang tajam, dan yang ketiga glandula mamae atau kelenjar susu pada laki-laki. Sedangkan pada hewan contohnya sayap burung kiwi dan rambut embrio paus. Yang ketujuh, peristiwa domestikasi. Peristiwa tersebut yaitu usaha manusia untuk mengubah hewan dan tumbuhan liar menjadi hewan dan tumbuhan budidaya. Perubahan berupa habitat, makanan, dan perilaku hewan seperti anjing, kucing, dan ayam. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari materi evolusi yang telah disebutkan dari awal yaitu evolusi merupakan perubahan perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Waktu proses evolusi sangat lama, yaitu ratusan, ribuan, hingga jutaan tahun. Evolusi dapat dibedakan menjadi mikroevolusi dan makroevolusi, evolusi progresif dan regresif, serta evolusi divergensi dan konvergensi. Petunjuk adanya evolusi yaitu fosil, anatomi perbandingan, embriologi perbandingan organ tubuh yang tersisa pada organisme, perbandingan fisiologi, perbandingan biokimia, dan peristiwa domestikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.